Selamat siang Bapak Ibu, saya akan jelaskan apa yang harus Anda kerjakan dari tugas yang diberikan oleh kampus untuk Service of Excellent Class di tugas hari pertama sampai 8 tugas yang akan kalian harus kerjakan di materi Service of Excellence ini. Oke, saya akan jelaskan dalam bentuk video, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan memudahkan cara mengerjakannya. Oke, pertama kita akan mulai dengan soal yang pertama, materi yang pertama. Dan tugas Bapak Ibu adalah jawablah pertanyaan berikutnya dalam bentuk PowerPoint yang menarik, ya, dan dirubah dalam bentuk PDF, ya. Jadi dirubah dalam bentuk PDF. Pertanyaan yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sifat dan karakter manusia? Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, faktor-faktor tersebut masuk dalam kategori eksternal atau internal? Jelaskan. Yang ketiga adalah apa tujuan pemahaman sifat dan karakter manusia berdasarkan penjelasan dalam modul. Sifat-sifat apa yang memulai karakter manusia? Oke, baiklah, saya akan berikan bahasan yang pertama melalui modul. Oke, kalian bisa baca modulnya yang ada di Google Classroom. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran umum mengenai peranan perubahan sosial culture dalam dunia kerja sebagai sumber pengembangan diri. Tujuan pembelajaran khusus adalah mengenai pengetahuan dasar tentang social culture, motivasi, moral, dan mentalitas bekerja supaya optimal, memahami pentingnya pelayanan tujuannya dalam dunia kerja, memaksimalkan kemampuan individu dan kemampuan berorganisasi. Oke, juga ada perencanaan pembelajaran, ya, yang kalian bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, ada 12 kali pertemuan. Oke, untuk bahasan yang pertama, prinsip-prinsip dasar tentang psikologi of service. Ya, kalian bisa baca di sini. Psychology of service is a science and art of explaining and changing human mental and process of behavior. Jadi, psikologi itu adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan yang bagaimana mempelajari sifat dan karakter manusia. Makanya ini berhubungan sekali dengan service, ya. Service itu sendiri adalah intangible product that are not good. Ya, it's not goods, itu benda. It's not be transferred and possession, jadi tidak bisa ditransfer atau dimiliki. Tidak ada ownership-nya dan tidak ada cannot be stored and transferred. Jadi beda dengan benda, service itu adalah bentuknya intangible. Ya. Hubungannya secara umum di keduanya adalah bahwa secara umum psikologi service artinya adalah suatu pengetahuan yang mempelajari hal yang berhubungan tentang perilaku manusia dalam menangani proses pekerjaan dan pelayanan yang bertujuan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Seperti itu. Yang mendasarinya adalah bahwa setiap manusia itu punya perilaku dan sikap yang berbeda. Itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang agama, pengalaman hidup, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ya adalah keluarga, faktor internal adalah cara kalian berpikir, faktor internal adalah proses pembelajaran, proses edukasi, cara berpikir, itu adalah faktor internal. Tapi juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi sikap manusia. Contohnya lingkungan tempat dia bekerja, tempat dia hidup, pengaruh agama, pengaruh kepemerintahan, dan social culture lainnya. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sifat manusia. Selain itu, juga ada dua faktor lain yang mempengaruhi
bagaimana manusia terbentuk. Yang pertama adalah faktor fisik atau physiological atau fisik atau tubuh. Yang kedua adalah neurological, ya, atau otak atau saraf atau proses berpikir. Physiological atau fisik atau tubuh biasanya dipengaruhi oleh bagaimana mereka makan, apakah rajin berolahraga atau tidak, apakah dia hidup di daerah panas atau dingin, apakah dia harus berjalan jauh atau dekat, apakah dia harus berkendaraan dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kontur dari tubuh, ya. Itu juga mendapatkan expose dari alam. Yang berikutnya adalah neurological atau otak, biasanya dipengaruhi dari gen juga, genetical, ya, bisa juga dipengaruhi oleh faktor cara belajar ketika dia masih kecil, bagaimana cara orang tua menyampaikan pendapat atau cara berkomunikasi, juga itu akan berpengaruh pada syaraf atau cara berpikir seseorang. Jadi jelas ya bahwa faktor-faktor itulah yang mempengaruhi seseorang. Karena manusia pada dasarnya lahir dalam proses yang sama. Dalam arti kata, ketika bayi mungkin semua orang tidak bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi ya, tapi tidak bisa berbicara. Setelah dewasa mereka bisa melakukan itu, dan beberapa orang akhirnya setelah proses dua faktor ini akan menjadi tubuhnya menjadi lebih besar atau lebih tinggi, atau ada yang rata-rata, ada juga cara orang yang lebih cerdas atau yang rata-rata. Itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Yang harus ditekankan adalah bahwa semua individu itu unik dan spesial, dan semua orang itu punya potensi. Tinggal bagaimana caranya kita mengembangkan potensi yang kita miliki secara maksimal. Itu yang sangat penting. Dan sedikit penjelasan mengenai produk. Produk itu ada dua jenis, yaitu tangible dan intangible. Ini akan kita bahas dalam soal berikutnya. Kalau yang intangible itu produk yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Contohnya mengenai accounting, banking, cleaning, education juga satu di antaranya. Insurance, konsultasi seperti konsultasi mengenai desain, konsultasi mengenai marriage, konsultasi mengenai traveling, ya, bisa juga itu masuk dalam intangible product. Sedangkan produk-produk lainnya disebut good atau benda, ya, seperti makanan, minuman, baju, sepatu, mobil dan sebagainya, itu masuk tangible product atau barangnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk materi pertama kita. Jangan lupa untuk membuka modul dan membacanya. Setelah ini, setelah kalian membaca modul dan memahami materi yang kalian baca dan kalian pahami, kalian masuk ke pengerjaan, ya, masuk ke classwork di tugas ini. Kemudian kalian membuat materi berdasarkan soal yang pertama, soal yang ini. Saya akan memberi kasih contoh buat kalian, memberikan sampel mungkin di Mice Management, materi terakhir ya, kelas sebelumnya. Ini ada classwork dan saya akan kasih lihat ke Bapak dan Ibu untuk apa sih yang dikerjakan. Kita masuk Mice tugas pertama saja. Apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, apabila Bapak Ibu sudah mengerjakannya akan ada di posisi ini turn, kalau belum dikerjakan ada posisi ini sign, dan apabila sudah dinilai akan ada dalam kolom grade. Grade sudah dinilai. Saya sudah jelaskan di sebelumnya, di video saya sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan contoh dari pembuatan tugas Bapak dan Ibu. Saya akan ambil salah satu materi yang saya pikir sangat representatif dari Edgar, salah satu student kami di Sangkuriang Maritim Hotel Institute,
untuk kelas program 3 tahun. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, bahwa penilaian itu akan, jangan lupa untuk merubah bentuknya menjadi PDF ya, karena dia punya memori lebih kecil. Penilaiannya ya, penilaiannya adalah dibagi dalam 4. Yang pertama adalah, saya sudah jelaskan di sebelumnya juga, ada 100, 75, 50, dan 25. Silakan Bapak dan Ibu membacanya. Kemudian sini ada private comment, di mana ada percakapan dari hasil pekerjaan. Yang berita yang kalian baca sini bahwa Edgar pada postingan yang pertama itu tidak komplit ya, jadi saya kembalikan. Ini yang kedua setelah dia update. Ini contoh hasil yang dia kerjakan. Pertama, soalnya dia lampirkan, kemudian dia memberikan penjelasan mengenai soal yang dipertanyakan. Ya, seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jelaskan di materi yang itu, jelaskan apa artinya MICE, jelaskan apa perbedaan exhibition dan meeting, dan apa tujuan dari kegiatan insentif dan sebagainya. Itu ada di modul. Bapak dan Ibu tugasnya adalah merubahnya dalam bentuk presentasi. Ya, dalam bentuk presentasi PowerPoint, kemudian dirubah di copy dalam bentuk PDF. Di sini data dia memberikan seperti ini. Jadi dia menjelaskan soalnya, menjelaskan exhibition dan sebagainya, ini hasilnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dan memberikan foto atau contoh foto seperti ini. Ya, ini seperti ini. Apa tujuannya MICE? Ya, MICE itu tujuannya adalah untuk meningkatkan moral niat bekerja staf dalam sebuah perusahaan, dan tujuannya insentif dalam MICE itu memberikan motivasi supaya pekerja menjadi lancar, tidak seperti itu. Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu di tugas setiap harinya adalah Bapak Ibu membuat presentasi materi dari pertanyaan yang sudah disiapkan. Setelah itu Bapak Ibu boleh kirim di Google Classroom. Bapak Ibu kirim di sini di Google Classroom, di Classwork-nya ya, maksud saya. Kemudian tugas 1 nanti ada form untuk kirim ya. Jadi ini soal yang akan kita punya hari ini. Bapak Ibu silakan mengerjakan tugasnya ya, semoga ini bermanfaat. Soalnya hari ini adalah ada 3 soal. Bapak Ibu mau menuliskan soalnya dan memberikan jawabannya dan menambahkan foto yang menarik sebagai tambahan untuk penjelasan dari materi yang Bapak Ibu presentasikan pada soal pertama ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sukses dan tetap semangat. Terima kasih. Service of Excellence. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.